Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan beriman. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah dengan tema bahaya riya dalam amal ibadah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, riya adalah melakukan ibadah atau amal kebaikan dengan tujuan ingin dilihat, dipuji atau mendapat pengakuan dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seseorang bersedekah agar disebut dermawan atau rajin beribadah hanya ketika ada orang lain yang melihatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya yang berbuat riya. Ayat ini menunjukkan bahwa riya merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil, karena hati seseorang masih menggantungkan niat dan harapannya kepada selain Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bahaya riya sangat besar di antaranya. Yang pertama, menghapus pahala amal ibadah, sehingga usaha yang telah dilakukan menjadi sia-sia di sisi Allah. Yang kedua, membuat hati tidak tenang karena selalu mengharapkan pujian dan penilaian dari manusia. Yang ketiga, menjauhkan diri dari keikhlasan, padahal keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah. Keempat, dapat mendatangkan murka Allah karena amal yang dilakukan tidak murni ditujukan kepadanya. Hadirin sekalian, agar lebih jelas, terdapat sebuah kisah yang dapat kita ambil hikmahnya. Rasulullah pernah menceritakan bahwa pada hari kiamat ada 3 golongan manusia yang pertama kali diadili oleh Allah, yaitu seorang ahli ibadah, seorang dermawan, dan seorang pejuang. Ketika mereka dihadapkan kepada Allah, masing-masing menyebutkan amal besar yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Namun, ternyata amal mereka tidak diterima oleh Allah. Mengapa demikian? Karena niat mereka bukan semata-mata karena Allah. Ahli ibadah ingin dikenal sebagai orang soleh, ahli dermawan ingin dipuji sebagai orang yang murah hati, dan si pejuang ingin disebut sebagai orang yang berani. Mereka memang memperoleh pujian dari manusia ketika hidup di dunia, tetapi tidak memperoleh pahala di akhirat kelak. Dari kisah ini, kita belajar bahwa amal sebesar apapun akan menjadi sia-sia apabila tidak disertai dengan keikhlasan. Sebaliknya, amal yang kecil namun dilakukan dengan ikhlas akan bernilai besar di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga hati kita dari sifat riya. Beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kita dapat meluruskan niat sebelum beramal, bahwa semua yang kita lakukan hanyalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak terlalu mengharapkan pujian atau sanjungan dari manusia. Ketiga, membiasakan diri untuk beramal secara sembunyi-sembunyi agar hati lebih terjaga dari riya. Yang keempat, senantiasa berdoa
memohon kepada Allah agar diberikan hati yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah doa yaitu, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memperbaiki niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Jangan sampai kita bersungguh-sungguh beribadah namun kehilangan pahala karena tercampuri oleh rasa ria. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal dan menerima seluruh amal ibadah kita. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa ria adalah sifat yang sangat berbahaya karena dapat merusak amal ibadah yang seharusnya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga keikhlasan dalam setiap perbuatan, sekecil apapun amal yang kita lakukan, karena yang dinilai oleh Allah bukanlah banyaknya amal, tetapi keikhlasan hati dalam beramal. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ceramah ini masih banyak kekurangan, baik dari segi ucapan maupun isi yang saya sampaikan. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjauhkan kita dari sifat riya dan menerima setiap amal ibadah kita sebagai amal yang ikhlas karenanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.